yahdihillahu fala mudilla lahu wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk silaturahmi dalam forum ini meskipun secara online karena memang keadaan yang masih membuat kita seperti ini. Namun meskipun demikian, semoga keberkahan dan kekuatan hubungan kita masih bisa terjaga seperti itu. Selanjutnya, salawat dan salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di hari akhir kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Di sini saya mewakili pengurus ya, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, minal aizin wal faizin, dan mohon maaf lahir dan batin kepada teman-teman semua, terutama entah kesalahan pribadi maupun kesalahan kita dalam bekerja bersama. Semoga teman-teman memaafkan itu dan kita awali Syawal kita dengan keadaan yang fitri ya, keadaan yang bersih untuk memulai kehidupan yang selanjutnya untuk yang lebih baik lagi. Baiklah, untuk selanjutnya adalah pembacaan kalam ilahi oleh saudari Azizah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih kepada Mbak Aziza yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran menambah keberkahan di dalam forum kita pada pagi hari ini. Sebelumnya akan saya bacakan rundown kegiatan kita. Yang pertama itu diawali dengan pembukaan. Yang kedua tilawah tadi. Yang ketiga adalah sambutan dari Ketua Umum FKIS periode 2020-2021. Dan yang selanjutnya adalah sesi inti. Dan yang terakhir adalah sesi penutupan. Baiklah, tanpa berlama-lama, marilah kita awali forum kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Umum FKIS periode 2020-2021. Dalam hal ini diwakili oleh Mbak Nisa. Kepada Mbak Nisa dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Udah melewati sebulan Ramadan, bulan Syawal pun udah terlewat beberapa minggu. Gimana kabarnya? Baik. Semangatnya udah terisi banyak lagi?
Udah ya, pasti udah dong. Oke, sebelumnya yang terhormat Ketua Umum Forum Kajian Islam dan Sains Teknologi yang pada saat ini berhalangan hadir, yang terhormat para alumni FKIS, yang terhormat para anggota dan pengurus FKIS. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih menganugerahi kita untuk bertemu pada kesempatan kali ini di acara Halal Bihalal. Alhamdulillah walaupun udah terlewat banyak ya Syawal ya, tapi masih kita sempatkan untuk ketemu di bulan Syawal ini. Semoga masih belum telat-telat banget. Dan untuk halal bihalal ini juga nanti pasti bakal diisi oleh ada Mas Ihsan. Udah datang belum Mas Ihsan ya? Nanti bakal diisi Mas Ihsan, sharing-sharing. Semoga teman-teman dengan acara ini semangatnya terisi, silaturahimnya bertambah, kedekatannya bertambah. Amin. Mungkin sekian dari saya. Semangat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nisa atas sambutannya. Semoga kita tetap semangat ya teman-teman, dan memang harus tetap semangat karena memang ya beginilah hidup ya, siklusnya seperti ini, dan kita nggak boleh down di saat-saat seperti ini. Justru di saat seperti ini kita harus tetap membakar bara semangat di dalam diri kita, seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin saya minta tolong kepada operator, bisa di-share screen kah? Oke, mungkin belum bisa ya. Kita masuk ke acara ini. Oh ya, sudah bisa. Oke. Akan saya bacakan mengenai CV pemateri kita pada pada pagi hari ini, yang beliau ini merupakan alumni FKIS juga teman-teman. Nama beliau adalah Muhammad Ihsan Fudillah SPD. Beliau ini profil personalnya pria muslim bermanhaj salaf yang memiliki passion tinggi terhadap dunia ilmu, selalu haus akan ilmu syar'i, dan seorang yang senantiasa mengupayakan agar setiap tindakannya di atas dalil Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus salih. Untuk pengalaman kerjanya, dimulai dari 2015 sampai sekarang, ada di Muallimin Universitas Islam Indonesia pada FPSP atau Hubungan Internasional dan Ilmu Komunikasi. Mungkin itu fakultas ya. Terus ada di Muallimin DIFIAI di bagian Ahwal al-Syakhsiyah dan Pendidikan Agama Islam. Lalu ada di Muallimin DIFBE, mengajar di Prodi Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan. Di tahun 2016 sampai 2018, beliau ini pernah menjadi asisten dosen di Fakultas Saintek, kemudian menjadi muallimin di Fakultas Saintek juga untuk mata kuliah PPK, atau sekarang ini ganti nama jadi PPPK, P3 kali K. Untuk 2020 sampai sekarang, beliau ini merupakan Kepala Divisi Sekretariat dan Pengembangan Yayasan Cinta Sedekah untuk 2021 sampai sekarang, merupakan Kepala Divisi Brand dan Quality Control di Bimbingan Islam. Dan lain-lain ya teman-teman. Nah, pengalaman organisasinya, beliau ini merupakan Wakil Ketua Forum Kajian Islam dan Sains Teknologi, terus Admin Yogyakarta Mengaji,
staf di Departemen Human Resource Development di English Club of Science Fakultas MIPA. Kemudian prestasi beliau ada di delegasi fakultas untuk sertifikat AWN QA tingkat ASEAN, terus merupakan sarjana lulusan tercepat dan terbaik, insya Allah. Nah, moto hidup beliau ini teman-teman, kemampuan bahasanya ini Indonesia, Mumtaz ya, Arabik pada level 2, Jawa level 4, dan untuk bahasa Inggrisnya pada tingkat 3,5. Moto hidup beliau, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Ini Masya Allah ya, rujukan moto hidupnya ada di Al-Quran, surat Al-Mu'minun ayat ke-115. Riwayat pendidikan formal beliau di 2019 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga ya, di program studi pendidikan kimia. Kemudian di 2015 beliau merupakan alumni dari MAN Negeri Pakem. Di 2012 merupakan alumni dari SMP Negeri 1 Cangkringan, dan di 2009 merupakan alumni dari SDN Kiaran 2. Nah, tambahannya, alhamdulillah saat ini sudah dikaruniai seorang istri solihah dan putri yang senantiasa menyejukkan hati. Barakallahu fikum, Masya Allah. Sedikit CV dari beliau itu ya teman-teman. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung mendengarkan pemaparan materi dari beliau. Apakah Kak Muhammad Ihsan udah datang? Baik. Alhamdulillah. Sudah, Mbak Rifana ya. Mbak Rifana bisa mendengar saya dengan baik? Bisa, Kak. Alhamdulillah. Baik. Baik, sudah mulai ini ya? Iya, terus monggo. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, adik-adikku dan teman-teman alumni dan juga seluruh keluarga besar Forum Kajian Islam dan Sains Teknologi UIN Sunan Kalijaga yang semoga Allah muliakan. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada hari ini kecuali memohon ampunan serta mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah yang memberikan kita kesempatan hari ini untuk bisa bermuajahah. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertaubat di saat mungkin saudara kita, atau mungkin orang tua kita, atau mungkin tetangga dan orang yang kita kenal sudah mendahului kita, dan mungkin di antara mereka ada yang berharap pada Allah untuk dikembalikan ke alam dunia untuk beribadah. Tapi Allah masih memberikan izin kepada kita untuk bisa beribadah, untuk bisa bertaubat, untuk bisa menuntut ilmu, untuk bisa menjalankan aktivitas sebagaimana manusia lainnya, sebagaimana kemudian Allah berfirman untuk penciptaan manusia, bahwa Allah menciptakan manusia untuk tujuan beribadah. Jadi yang pertama, sudah sepatutnya kita bersyukur atas kesempatan yang Allah berikan pada pagi hari ini. Kemudian salam serta salam semoga senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang karenanya kita bisa menikmati indahnya dan manisnya iman di negara Indonesia yang aman, damai, dan walaupun hari ini kita semua di Indonesia juga mengalami dampak pandemi yang luar biasa, tetapi jauh lebih aman dibanding negara-negara saudara-saudara kita di Timur Tengah. Teman-temanku, adik-adik sekalian yang semoga Allah muliakan, pada pagi hari ini atau tadi ya pagi jam 7 ada perwakilan teman kita yang mengirimkan Tor gitu. Jadi sedikit cerita, sebenarnya sebelum ini anak sudah menyiapkan materi, tapi qadarullah pagi ini dikirimkan Tor. Jadi ya materinya agak sedikit dadakan ya. Jadi kalau ada beberapa hal yang memang harus dikoreksi, maka
Ana minta dengan kerendahan hati agar bisa mengkoreksi. Kemudian teman-teman sekalian, tema kita hari ini adalah bersama. Apa tadi untuk bersama? Mohon maaf tadi ada yang ingat tema kita untuk hari ini apa? Mungkin Mbak Rifan, Mbak siapa tadi? Mbak Nisa ya, atau teman-teman yang sudah ini dari departemen kajian kemarin ya. Nggak lupa tadi materinya. Oh baik, intinya ini bersama kita bertekad lebih baik gitu ya. Baik, yang pertama teman-teman, Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kondisi seorang muslim dengan muslim lainnya sebagai satu bangunan. Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Permisalan seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan yang menguatkan satu sama lain. Kayak hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Tapi teman-teman kalau kita ingat, kalau teman-teman tahu ada bangunan tertinggi di dunia yang bernama Burj Khalifa di Dubai, kalau di Qatar ya. Bangunan tersebut bisa megah, bisa kuat, durability-nya tahan gitu terhadap angin yang kan semakin tinggi. Bangunan tuh kondisi di atas itu kan sangat mencekam ya, apalagi angin yang kuat dan atmosfer juga yang kemudian mengganggu bangunan, maka bangunan tersebut memiliki kekuatan yang besar. Hal tersebut bisa terjadi selain karena izin Allah, karena juga pemberian material yang berkualitas. Maka ketika teman-teman dalam berorganisasi, dalam membentuk suatu badan, maka selain dari antum sekalian menutupi kelemahan dari teman yang lain atau menasihati teman yang lain agar lebih baik, maka ada satu hal yang harus antum juga pikirkan, bahwasanya selain antum menjadi satu bangunan dalam membangun akis, maka diri antum juga harus berkualitas. Sebagaimana Burj Khalifa tadi bisa megah dan juga bisa kuat karena mereka dibangun dari material-material khusus yang istimewa. Maka ketika antum berharap akis ini besar, maka hendaknya antum juga menjadi pribadi yang berkualitas, pribadi yang berintegritas, pribadi yang senantiasa berpikir untuk akhirat, sehingga antum bisa senantiasa produktif dalam kebaikan. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahmatullah. Dari hal tersebut, maka banyak hal yang mengindikasikan agar kita bisa menjadi lebih baik lagi dengan cara memilih teman. Teman akan sangat berpengaruh dengan kehidupan kita, dengan habit kita, dengan lifestyle kita, dengan gaya hidup yang kita terapkan dalam bermasyarakat. Itu teman yang akan memberikan kita pengaruh besar. Dan Allah memberitakan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Kata Allah, ya orang beriman, duhai orang-orang beriman, bertakwalah kalian atau bertakwalah kepada Allah dan hendaknya kamu bersama orang-orang yang jujur. Artinya di sini Allah menginginkan kita untuk senantiasa bersama orang-orang yang baik akhlaknya. Dan di hari di mana nanti di akhirat, kelak akan Allah tanyakan kita tentang dengan siapa kita berteman. Dan ingat ketika hari itu orang-orang zalim menggigit kedua tangannya kan. Seraya berkata, aduhai dulu kiraannya itu aku mengikuti Rasulullah dan menjadikan si fulan itu temanku atau sahabat dekatku. Gitu. Jadi jangan sampai kalimat penyesalan itu yang hadir di lisan-lisan kita di yaumil qiyamah. Jangan sampai hal tersebut yang kemudian kita ucapkan di hari di mana tidak ada naungan. Dan hal tersebut Allah jelaskan dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 27 dan 28. Teman-teman sekalian, ketika kita tahu visi dalam membangun organisasi adalah menjadi pribadi yang berintegritas, yang kuat agar bisa membangun suatu organisasi yang matang, yang kredibilitasnya tinggi, yang memiliki akuntabilitas tinggi, maka kita tadi perlu ingat bahwasanya agama seseorang itu dipengaruhi oleh agama temannya. Jadi ketika antum
memiliki kepribadian yang baik, yang berkualitas, maka itu semua akan dipengaruhi oleh teman antum dalam satu FKIS. Misal, ketika ada satu badan FKIS ini atau organisasi FKIS, kemudian ada banyak di antara teman-teman mayoritas buruk, maka yang mayoritas tadi akan mempengaruhi. Jangankan mayoritas, minoritas saja itu akan memberikan dampak yang kurang baik. Karena katakanlah ada satu orang saja yang membuat masalah atau membuat jadi oknum ya, waliyadzubillah, dan kami tidak mengharapkan membuat masalah, kemudian mereka memakai alma mater FKIS gitu kan, mengatasnamakan FKIS, dan dia membuat masalah, pasti tidak cuma diri dia yang kena, tetapi FKIS yang kena. Maka berkata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u 'ala dini khalili, falyanzur haddukum man yukhalli." Seseorang itu akan mencocoki atau akan mirip-mirip sama kebiasaan orang-orang yang menjadikan dia sahabat. Maka perhatikanlah dengan siapa kamu bersahabat. Maka dari itu, ketika teman-teman di FKIS ini, jadilah seorang pribadi yang baik, agar kemudian engkau tidak dituntut di akhirat kelak, dan engkau layak dijadikan teman oleh saudara muslim yang lain. Hal ini tentu akan membuat bangunan FKIS tadi lebih tinggi lagi, lebih kuat lagi. Dan jangan sampai karena kepribadian kita yang buruk, kemudian berefek pada citra FKIS yang buruk, atau citra lembaga lain yang buruk, atau citra alma mater UIN Sunan Kalijaga yang buruk. Sebagaimana ada kontroversi di antara dulu beberapa tahun lalu kan di univ kita ya, ada kontroversial yang dilakukan oleh salah seorang rektor atau petinggi rektorat, itu yang kena bukan rektor aja tuh, tapi yang kena satu UIN kena. Maka jangan sampai hal tersebut bisa berpengaruh juga sama FKIS. Jangan sampai bangunan yang kita harapkan kokoh dan kuat terhadap terpaan masalah dari luar, justru malah hancur dari dalam. Dan uniknya teman-teman, ketika kita sudah berencana membangun FKIS lebih tinggi lagi, lebih kuat lagi, dengan memilih teman yang salih dan menjadikan diri kita juga salih, menjadikan diri kita layak disebut sebagai teman, dan kelak bisa saling tolong-menolong di akhirat dan memberikan syafaat, karena salah satu syafaat kalau kita belajar akidah, beriman pada hari akhir. Kemudian di salah satu bab syafaat, maka kita akan menjumpai bahwasanya sahabat dekat itu akan memberikan syafaat pada sahabat dekat lainnya, yang mereka kama yasumuna ma'ana, karena mereka itu berpuasa bareng sama aku, kama yusalluna ma'ana, karena mereka itu salat bareng dengan aku gitu. Jadi pilihlah sahabat-sahabat yang baik. Jangan sampai ketika di akhirat di mana tidak ada naungan selain naungan dari Allah, dan kita menuruti hawa nafsu di dunia dan maksiat di dunia, hingga kita mendengarkan khutbah iblis. Jadi iblis itu di akhirat dia akan berkhutbah di hadapan seluruh manusia. Dalilnya apa? Idza kana yaumul qiyamah qama iblisu khatiban ala minbarin min nar. Tatkala hari kiamat, iblis itu diberikan Allah kesempatan berdiri di atas mimbar berkhutbah setelah hari hisab selesai. Jadi ketika seluruh catatan amal sudah dibagikan, baik itu menerima dengan tangan kanan ataupun menerima dengan tangan kiri, atau yang diberikan dari belakang, maka seluruh manusia sudah mengetahui di depan mereka itu adalah masa depan mereka, mau surga atau neraka. Maka di hari itu Allah memberikan kesempatan iblis naik ke atas mimbar yang dipersiapkan sebelum mereka dijebloskan atau dihempaskan ke neraka. Apa kata iblis? Faqala innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa'akhlaftukum. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada diri kamu manusia janji yang benar, dan aku telah menjanjikan kepadamu tapi aku mengingkarinya. Kemudian kata iblis, wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Dan berkatalah syaitan. Jadi sekali lagi ini kondisinya bukan ustadz kita, bukan kiai kita, bukan
syekh kita, bukan gus kita yang berdiri di atas mimbar memberikan nasihat. Tapi yang memberikan nasihat adalah iblis, makhluk yang paling Allah laknat, dan makhluk yang Allah berikan keistimewaan berupa tubuh yang abadi sampai hari kiamat. Kata iblis apa? Waqala syaitan lamma qudiya al-amr. Dan berkatalah syaitan tatkala perkara hisab telah selesai, sesungguhnya Allah menjadikan kepada kalian janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepada kalian, tetap aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku untuk kalian. Jadi iblis itu ketika di akhirat itu nggak ada kuasa sama sekali untuk menolong manusia. Dan ini bantahan kepada orang-orang sataniah ya, atau orang-orang yang menyembah iblis, dukun, ataupun paranormal yang mereka mengaku mengetahui hal gaib, bahwasanya jin atau syaitan atau iblis yang mereka eluk-elukan dirinya kelak tidak akan mampu memberikan syafaat kepada mereka. Kemudian apa kata iblis? Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu. Allah Akbar. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku atas kalian, melainkan sekedar menyeru kalian, kemudian kalian mengikuti. Maka jangan salahkan aku, maka salahkanlah diri kalian. Allah Akbar. Jadi ketika Allah dan Rasulnya bilang jangan berteman dengan orang-orang kurang baik, berteman dengan orang-orang jujur, jadilah kalian orang-orang bertakwa. Kalian tidak dengar, kalian lebih berturutkan hawa nafsu dan menjadi pengikut langkah-langkah syaitan. Justru kata syaitan kelak di akhirat, fala talumuni walumu. Jangan salahkan diriku, salahkan diri kalian, karena aku hanya menyeru dan kalian mengikuti. Karena aku hanya menyeru dan kalian mengikuti. Fala talumuni walumu anfusakum. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Oleh sebab itu, janganlah kalian mencerca aku, tapi cercalah diri kalian sendiri. Jadi kalau ada penyesalan di akhirat, jangan celah syaitan, tapi celalah diri kalian sendiri. Diri kalian yang tidak mau mengikuti Allah, yang tidak mau taat kepada Rasulnya, yang beribadah kemudian bermudah-mudahan, sehingga kemudian kalian menganggap segala sesuatu itu mubah dan enteng dalam urusan agama, ataupun kalian dalam berorganisasi tidak amanah, atau kalian dalam mengerjakan tugas itu curang, atau mungkin sering chattingan dengan lawan jenis dengan kata-kata mesra, bahkan wa'iyadzubillah sampai fit call berjam-jam dengan kata-kata yang meluluhkan di antara mereka. Apakah itu kemudian memang dibenarkan? Kemudian apa kata syaitan? Bimusrihikum wa ma'atum bimusrihi inni kafartum bima asyraktumuni min qablu in zalimina lahum adzabun alim. Aku sekali-kali tidak dapat menolong kalian, dan kalian pun tidak dapat menolong diriku. Sesungguhnya aku tidak dapat membenarkan perbuatan kalian yang mempersekutukan Allah Rabbul Izzati wal Jalal dan berlaku maksiat di atas muka bumi. Jadi teman-teman, kiat untuk membangun organisasi yang baik, kiat untuk bisa memiliki organisasi yang kredibilitasnya tinggi, yang memiliki citra baik, tidak hanya dibangun berkat kerjasama tim, tapi lebih dibangun atas individu-individu yang berkualitas. Apalah daya kuantitas yang banyak, tetapi mereka tidak memiliki kualitas. Bukankah perkataan masyhur dari ulama salaf, satu orang ahli ilmu ya ulama, itu perumpamaannya seperti bulan di antara bintang-bintang. Nah, bintang-bintang itu siapa? Bintang-bintang itu ahli ibadah. Wah, ahli ibadah itu kan Masya Allah ya. Tetapi mereka cuma sebagai bintang-bintang yang kecil. Maksudnya sinar-sinarnya yang kecil. Walaupun ukuran bintang, kita tahu ukuran bintang itu Masya Allah ya, besar-besar ya. Tapi kan itu jaraknya jauh, jadi sehingga kecil. Tapi perumpamaan cahaya ulama itu, atau ahli ilmu, atau orang yang bertakwa kepada Allah, itu bagikan bulan di tengah para bintang-bintang. Jadi jadilah orang yang kemudian engkau berkualitas, yang engkau dapat mengharumkan diri sendiri, mengharumkan nama kedua orang tua, kemudian meranjak
naik terus sampai ke level engkau bisa membangun organisasi yang baik, bisa bermuamalah dengan baik, dan juga bisa memiliki visi misi yang berorientasi pada akhirat. Mungkin itu teman-teman. Saya kembalikan ke moderator untuk selanjutnya mungkin dilanjutkan ada acara yang lainnya. Kalau ada hal yang salah ucap setelah salah nukilan, oh ya, yang terakhir tadi tentang khutbah iblis itu Allah gambarkan dalam Quran surat Ibrahim, surah Ibrahim ayat 20-an ya, anak agak lupa karena materinya udah kan, tapi Allah menggambarkan khutbah iblis pada surah Ibrahim ayat 20-an. Nanti yang sudah ketemu bisa kabarkan ya, kota 20 sekian gitu. Barakallahu fikum, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah barakallahu fikum, Kak Ihsan ya. Sedikit menyimpulkan bahwa tadi ya, agama kita itu tergantung atas agama teman kita, kayak gitu. Sama kayak ketika kita menganalogikan semangat gitu ya. Ketika kita semangat dalam bekerja sama dalam tim, harapannya itu teman-teman yang lain itu kena api semangat itu, jadi kita bisa membangun organisasi kita dengan semangat yang sama, visi misi yang sama, dan tidak berorientasi pada dunia saja, tetapi juga berorientasi pada akhirat, di mana bisa memberikan ini ya teman-teman, syafaat di akhirat gitu ya. Jadi kalau misalnya di yaumil akhir saya belum kelihatan di surga gitu ya, teman-teman bisa memanggil gitu, mungkin seperti itu. Dan bahwa tadi di akhir disampaikan bahwa satu orang ahli ilmu atau ulama atau orang yang takut kepada Allah itu seperti bulan di tengah-tengah bintang-bintang atau ahli ibadah. Di sini bahwa kita itu nggak melulu untuk fokus beribadah aja, tapi kita juga harus bermuamalah dengan baik seperti itu ya. Hablum minallahnya jalan, hablum minannasnya juga jalan. Jadi seimbang seperti itu. Mungkin seperti itu yang dapat saya simpulkan. Bisa dilanjut dengan sesi tanya jawab. Mungkin apabila ada yang ingin ditanyakan, teman-teman, monggo dipersilahkan. Mungkin Assalamualaikum. Suara saya masuk, Pak? Assalamualaikum Ahmad. Bagaimana Kak Mazlan? Jadi ingin menyampaikan sesuatu? Mungkin belum ada. Jadi setelah ya teman-teman, kita lanjutkan pada sesi Assalamualaikum Ustadz. Orang lain bukanlah alangkah lebih baik menyeru kepada paling inti seperti keluarga sendiri yang beragama Islam. Jika diri ini sudah berusaha mengingatkan akan ibadah, akan tetapi beliau sudah cukup mempercayai suatu organisasi
tapi dalam keadaan menurut Ustadz. Monggo Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, teman-teman ya, Ana bukan Ustadz ya, dan tentu mungkin yang mendengarkan hari ini itu beranggapan bahwa yang di layar kaca itu baik, eh, yang sejatinya dari itu tidaklah sebaik yang dibacakan moderator pada CV ataupun yang teman-teman dengarkan ya. Diri ini atau Anda pribadi ketika di kampus pun juga banyak melakukan dosa yang kemudian disesali hari ini, dan alangkah baiknya ketika memanggil Mas aja ya. Jadi itu lebih kayak apa namanya kekeluargaan kan, kita keluarga besar FKIS nih, apa namanya temanya ya. Anda justru malu kalau dipanggil demikian. Tapi kita coba simpulkan dari pertanyaan Ukhtina Kistani berasal dari Klaten ya. Oh, Masya Allah nih istilahnya juga dari Klaten ya. Dari Delanggu. Nanti kapan-kapan Kistani bisa apa namanya cerita lebih lanjut sama sama apa namanya teman-teman FKIS yang lainnya juga ya, tentang masalah FKIS dan seterusnya. Baik, pertanyaannya, sebelum menyeru orang lain, bukankah alangkah lebih baik menyeru kepada yang paling inti seperti keluarga sendiri yang beragama Islam? Jika diri ini sudah berusaha mengingatkan akan ibadah, akan tetapi beliau sudah cukup mempercayai satu organisasi kalau itu pun bukan masuk masuk dalam keagamaan, bagaimana Ustaz? Bagaimana menurut Anda ya? Pertanyaannya, ketika berkaitan dengan menasihati, maka tentu yang paling berhak menasihati atau berhak nasihat adalah diri sendiri. Ketika diri sendiri sudah dalam frame atau dalam rel yang sudah Allah syariatkan sesuai dengan tingkat pemahaman kita. Kita nggak bisa memplotting seseorang itu sebagaimana pemahaman para ustaz. Atau lebih kompleks lagi kalau kita menghadapi perkara-perkara yang memang itu sifatnya ibadah dan itu sifatnya ijtihadiyah atau sifatnya dalam ranah diperdebatkan. Maka yang paling utama setelah memperbaiki diri memang benar untuk memperbaiki atau menasihati keluarga, kemudian saudara, ke keluarga, baru kemudian dalam ranah luas seperti masyarakat dan juga teman sepergaulan lainnya. Kemudian yang paling utama ketika Allah juga ini ya, Allah menyerukan kepada manusia, tugas para nabi dan juga utusan Allah yang lainnya itu menyampaikan risalah Allah saja terkait dengan apakah orang tersebut mau mengikuti atau tidak, maka itu semua ada di kemauan Allah. Bukankah hati manusia itu ada di dua jemari Allah? Maka dari itu kita sering mendengar hadis ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, ya Allah, atau duhai Rabbi yang menguasai hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Maka itu yang penting. Dalam artian kita cukup menyampaikan dengan cara yang bijak, dengan pendekatan yang baik, dengan kalau ke orang tua tentu punya metode tersendiri, tidak menggurui, mungkin dengan metode bertanya, mungkin dengan metode memberikan akhlak yang baik terlebih dahulu, menunjukkan kok setelah kita ngaji, setelah kita belajar di UIN atau belajar di suatu majelis, itu memberikan akhlak yang baik kepada kita, sehingga orang tua kita mikir, ini anakku kok setelah kuliah di sini, atau anakku setelah ngaji di tempat ini atau di majelis ini, maka dia lebih baik lagi akhlaknya, sehingga orang tua menilai dari apa yang kemudian ditampakkan pada anaknya. Karena kalau kita sampai menggurui orang tua tentu akan merasa dirinya lebih besar, karena di mata orang tua kita akan selalu menjadi anak kecil. Sehebat apapun diri kita, setinggi apapun jabatan kita, sebesar apapun IPK Anda gitu kan, kalau bahasa anak kampus gitu kan, atau setinggi apapun gelar kita, di mata orang tua kita tetap anak kecil. Dan sekali lagi tugas kita adalah untuk menyampaikan. Sedangkan hidayah dan rahmat itu adalah perkara Allah. Andai kata memang diharuskan orang itu mendapat hidayah, maka paman Rasulullah itu yang paling berhak masuk Islam, karena beliau yang melindungi Rasulullah, yang memberikan naungan pada Rasulullah ketika orang tua Rasulullah semua meninggal, tetapi di akhir hayatnya Allah berkata lain. Rasulullah telah bahkan di akhir hayatnya Rasul berdoa, ya amin, wahai pamanku, katakanlah kul la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah,
katakanlah tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dengan cara yang benar, dan sesungguhnya diriku Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan dan hambanya. Misalnya aku akan menolongmu di akhirat. Dengan begitu pun di akhir hayatnya beliau atau paman Rasulullah tersebut ya tidak mendapatkan hidayah. Artinya tugas kita sudah menyampaikan dengan cara yang paling baik sesuai dengan kemampuan kita. Kalau antum sudah bekerja atau ada penghasilan, maka sesekali memberikan sesuatu kepada orang tua sebagai buah tangan dan juga berkata berbagi. Dan dengan itu, dengan adab dan akhlak, kemudian sembari perlahan kita ngomong hati-hati, insya Allah akan lebih memiliki hikmah ketika berdoa ke keluarga. Hanya saja jika diri ini sudah berusaha mengingatkan akan ibadah, akan tetapi beliau sudah cukup percaya suatu organisasi, tetapi itu pun bukan masuk dalam keagamaan. Ini agak berat ya. Ini agak berat karena memang seseorang itu ketika mempercayai suatu kebenaran akan susah untuk diajak melepaskannya. Beda dengan maksiat. Kalau kata-kata, bang, jangan minum khamar kayak gitu, atau mas, atau kenapa sih masih suka pacaran atau apa namanya ke clubbing gitu kan? Itu kan kalau kita tanya ke mereka, kira-kira kalau minum khamar itu dosa nggak? Dosa. Pasti mereka ijma secara naluri mereka kan mengatakan ini nggak baik, ini dosa. Beda halnya ketika mereka meyakini suatu kebenaran. Lawang yang tak lakukan ini baik kok, lawang yang tak lakukan ini juga ibadah kok dilarang gitu kan. Itu memang agak susah, tetapi bukan tidak menutup kemungkinan kita pertolongan sama Allah, berdoa dengan sungguh-sungguh, sembari kemudian perlahan-lahan kita dawahi orang tua atau keluarga kita. Allah Ta'ala amsawab. Untuk lebih jelasnya nanti mungkin bisa tanyakan kepada ahli ilmu ya. Adapun di sini yang menyampaikan hanya sebagai seorang kakak, seseorang yang sedikit memiliki umur yang lebih dahulu gitu. Jadi seenggaknya Anda juga mengalami hal yang serupa dan Anda sudah aplikasikan. Jadi ini bukan dalam ranah menggurui, enggak, ke teman-teman, ke adik-adik sekalian, tetapi dalam rangka ini nasihat aja dari kakak ke adik, oke ya. Mungkin itu Mbak Rifana ya. Tanggapan Ustadz, Mas Ihsan dari gitu ya. Baik Ustadz, izin menambahi. Pada saat saya bertanya apakah beliau mau masuk neraka, beliau menjawab, jujur sebenarnya aku tidak ingin masuk neraka, tapi juga dari bahwa aku sulit masuk surga. Di samping itu, beliau ingin surga, tetapi belum bisa melaksanakan. Semoga Oke. Jadi interaktif ya. Jadi memang ini salah satu kisah ini jazakillah khairan ya, semoga Allah memuliakan atom dan keluarga. Yang pertama, adab yang baik ketika bertanya kepada pemateri untuk lebih mempersingkat memang dengan catatan seperti ini. Yang kedua, karena beliau perempuan, mungkin dikhawatirkan kata Rasulullah itu perempuan ketika berbicara dengan lawan jenis diperbolehkan, masih dalam rangka muamalah yang diperbolehkan, namun yang tegas, namun dalam rangka tidak mendayu-dayu. Kan banyak yang sekarang perempuan yang suaranya bikin sehingga kemudian membuat fitnah. Itu bagus nih bagi Islami dan juga teman-teman lainnya ketika antum bertanya di forum online ya. Beda ketika offline mungkin bisa ditulis secara kertas, tapi kalau dalam perkuliahan besok kalau antum sudah masuk memang ada adab sendiri ketika bertanya, dan salah satunya dengan menggunakan catatan seperti ini. Baik, catatannya. Baik, Mas, izin menambah pada saat saya bertanya apakah belum masuk neraka. Dia sebenarnya tidak mau masuk neraka, tapi juga menyadari bahwa kesulitan surga. Ya, surga memang mahal kata Allah dalam hadis Al-Baihaqi, bahwasanya ketahuilah apa yang Allah tawarkan itu mahal, karena yang Allah tawarkan itu surga. Teman-teman, gini, ketika kita sudah mengerti konsekuensi neraka, mungkin yang pertama ini ya, Mbak Istoni ketika menyampaikan ke orang tua atau teman-teman yang lainnya menyampaikan ke orang tua, maka jangan kemudian langsung frontal apa mau masuk neraka gitu, tapi lebih ke arah Pak atau Ibu, Bapak tahu nggak siksaan neraka itu pedihnya kayak apa? Katakanlah orang tua jawab, ya ngerti, yang neraka siksaannya ya buat gitu. Sama kalau dalam bahasa Jawa ya, atau siksaan neraka itu berat gitu. Alhamdulillah Bapak sudah tahu atau Ibu sudah tahu gitu kan, atau Anda sudah tahu atau
saudara Anda sudah tahu itu. Tapi Anda sampaikan dalam Rasulullah pernah bersabda Pak, kalau ada satu manusia yang diazab di neraka Allah dengan siksaan yang paling lembut, siksaan yang paling ringan. Siksaan tersebut berupa ketika orang tersebut dipakaikan bakia atau disuruh berjalan di neraka, maka niscaya otak yang mendidih atau meleleh. Jadi Bapak bayangkan kaki kita kan, kepala kan jauh ya, jarak yang terjauh di uh, morfologi atau di anatomi tubuh kita kan dari kaki sampai dengan kepala, artinya paling bawah sampai paling atas. Tetapi di neraka, ketika kaki yang kena, itu otak yang mendidih. Itu yang paling ringan, Dan adik itu, antum membahas sendiri ke orang tua apa adik kah, atau sebut nama ya, katakanlah saya itu nggak pengen, atau Iksan itu nggak pengen kalau bapak atau anak nggak pengen kalau bapak masuk neraka dan diazab sama Allah. Itu siksaan yang paling penting, siksaan paling ringan. Dan bilang dari hati ke hati kalau mengharapkan keluarga yang antum sayang sekarang ini kumpul di akhirat dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah Allah juga menggambarkan tentang syafaat dari orang tua ke anak dan anak ke orang tua di yaumil kiamah? Maka sampaikan tentang azab-azab neraka, tetapi jangan frontal. Kemudian sembari ngomong berdua, jangan ngomong di depan umum, ngomong berdua dari hati ke hati. Insya Allah itu akan lebih hikmah. Tapi sekali lagi teman-teman, tugas antum, tugas ana menyampaikan dengan cara yang lembut. Adapun kalau hasilnya biarkan urusan Allah. Hasilnya adalah urusan Allah. Tapi sekuat tenaga kita menyampaikan ke orang tua kita dengan cara yang lembut. Allah Ta'ala masalah. Mungkin cukup ya, insya Allah ya. Terima kasih Mas Ihsan atas jawabannya seperti itu. Mungkin dari siapa tadi? Ini ada tanggapan lagi? Atau cukup? Cukup insya Allah ya. Ini kalau kisahnya ya, ada yang ingin dipertanyakan bisa melalui Japri atau ini ya, biar nanti lewat nomor telepon istri saja. Insya Allah nanti bisa dibantu gitu. Tapi sekali lagi ini dalam rangka dari kakak ke adik ya. Tapi kalau untuk selanjutnya bisa ditanyakan kepada ahli ilmu yang lain. Ya, alhamdulillah. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin disampaikan lagi? Saya kira cukup deh. Jadi alhamdulillah sesi materi kita sudah selesai ya teman-teman dan kakak-kakak semua. Sebelumnya kami atau saya sebagai perwakilan dari pengurus harian Forum Kajian Islam dan Sains Teknologi periode 2020-2021 mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum waja'alanallah wa iyyakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin terkhusus kepada kakak-kakak alumni dan juga teman-teman sekalian. Semoga Allah menerima amal-amal kita, puasa kita, dan semoga Allah menjadikan kita sebagai bagian dari orang-orang yang kembali memperjuangkan Ramadan tahun depan ya. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang menang seperti itu. Nah, mumpung masih dalam bulan Syawal seperti itu ya teman-teman dan kakak semua, alhamdulillah forum ini juga dihadiri beberapa alumni gitu nggih. Nah, kami dari adik-adik kalian gitu nggih, izin meminta wejangan maupun motivasi untuk tetap semangat melangkah ke depan seperti itu. Karena dalam kondisi dan situasi yang seperti ini, semuanya serba online, bahkan segala proker dan lain-lain itu kan terselenggara secara online. Kami mohon bimbingan dan nasihatnya terkhusus kepada kami pengurus harian dan secara umum kepada anggota FKIS lainnya seperti itu. Mungkin bisa diwakili sekalian dari Mas Ihsan dulu, baru nanti dilanjutkan dari kakak alumni yang lain.
Bismillah, Afan. Tadi diminta untuk apa? Memberikan wajangan gitu, Kak. Baik, kalau jangan yang lain saja insya Allah. Tapi jangan kalau dari Anas sudah banyak insya Allah ya. Yang penting jadi pribadi yang lebih matang dan integritas lagi, pribadi yang lebih matang lagi, pribadi yang kemudian memiliki orientasi akhirat sehingga ketika membangun bangunan organisasi aktivis itu bisa kuat dan kokoh. Kan kayak tadi ya perumpamaannya berskhalifah tadi ya. Dia kan dibangun dari material-material khusus yang istimewa dan jadi istimewa sebagaimana material tersebut sehingga bisa mengharumkan nama FKIS insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Selanjutnya mungkin dari Mbak Lulu, monggo Mbak Lulu dipersilahkan. Baik, terima kasih. Ini Mbak suruh ngapain? Memberikan wejangan Mbak atau motivasi gitu Mbak. Juga nasihat petuah, monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kedengaran suaranya? Terdengar Mbak. Ya, baik teman-teman. Ini saya perkenalkan dulu ya, takutnya dari beberapa yang belum kenal. Perkenalkan nama saya, nama Mbak Lulu. Mbak dari dulu pendidikan kimia. Sama kayak Mas Ihsan ya, Masya Allah ya. Bukan Mas nih, Ustaz Ihsan, Masya Allah. Makasih ya udah diberi kesempatan untuk pagi ini memberi motivasi gitu. Tapi sebenarnya nggak merasa layak memberikan kayak gitu. Karena teman-teman itu yang lebih luar biasa ya. Apalagi di pandemi seperti ini gitu, yang teman-teman jaraknya jauh, tapi tetap saling terikat ya, Masya Allah banget gitu. Kalau pesan dari Mbak sendiri buat teman-teman FKIS ya gitu, tetaplah di FKIS kayak gitu, karena di FKIS itu adalah tempat kalian bertumbuh kayak gitu, kalian bisa belajar banyak ya gitu, meskipun kadang-kadang ada sesuatu yang menurut kita tuh kayak nggak bisa gitu, kayaknya aku kerja sendiri aja kayak gitu. Tapi sebenarnya adalah di organisasi ini emang kita kan sistemnya berjamaah ya, meskipun berjamaah ini melihatnya nggak kerjaannya nggak bersih kayak gitu, atau misalnya masih tetap ada yang satu dua yang kurang enak ya, misalnya ada satu yang belum terlaksana kayak gitu, menurut Mbak sah aja gitu karena kita berjamaah gitu. Jadi kalau mungkin ada satu dua yang nggak terlaksana itu wajar kayak gitu, tapi bayangin kalau misalnya itu terlaksana semua dengan hanya satu orang yang mengerjakan, sepertinya akan sangat berbeda ya gitu. Makanya indahnya berjamaah khususnya di FKIS ini gitu. Udah itu aja dari Mbak, mungkin ada wejangan yang lain, channel-channel yang lain tuh Mas juga ingat. Oke, sekian ya dari Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lulu atas wejangannya. Selanjutnya, ya teman-teman, Mbak Lulu ini adalah Ketua Umum FKIS periode 2018 kalau nggak salah, kayak gitu. Selanjutnya kita dengarkan wejangan Mas Mazlan nih, ada ya Mas, masih di sini kah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Suara saya masuk ya? Masuk. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan selamat Hari Raya Idul Fitri juga pada semua pengurus FKIS, anggota FKIS maupun alumni FKIS yang sempat hadir pada siang hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman seperjuangan Mbak Lulu dan juga Mas Ihsan yang sudah keluar. Pada pengurus satu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangan ini. Semoga istiqomah dalam melaksanakan kegiatan seperti ini, dan kayaknya
entah tahun kemarin atau berapa bulan yang lalu kegiatan seperti ini juga sempat terlaksanakan. Semoga hal ini bisa terus terlaksanakan. Yang kedua, untuk teman-teman tetap semangat. Kenapa? Karena tantangan teman-teman saat ini sudah berbeda dengan kami zaman dahulu. Kami tidak tahu apakah ini lebih berat atau lebih ringan dari tantangan kami kemarin. Akan tapi tentu berbeda dengan yang sudah kami lalui kemarin. Sehingga teman-teman juga harus sedikit lebih banyak belajar bagaimana mengatasi hal seperti ini. Itu terkait dengan program kerja yang sudah direncanakan, silakan segera diselesaikan sebaik mungkin. Dan satu hal yang harus diingatkan bahwasanya khairun nas anfa'uhum linnas, sehingga setiap program yang teman-teman laksanakan itu harus membawa kebaikan. Jangan sampai hanya untuk menyelesaikan program kerja, sehingga kadang di sana ada di antara kalian yang bersiteru, yang tidak mungkin mulai tidak enakan satu dengan lainnya karena mungkin hanya niatnya untuk menyelesaikan program tapi tidak untuk membawa kebaikan. Jika teman-teman niatnya untuk membawa kebaikan, sehingga pasti akan ada kebaikan di sana walaupun hanya sedikit yang dapat teman-teman dapatkan ataupun orang lain dapatkan. Itu saja mungkin dari saya. Semangat teman-teman semuanya, jangan lupa kuliahnya. Mungkin teman-teman bisa lihat ya jebolan FKIS tadi Mas Ihsan. Nah, kalau teman-teman lihat adem sekali dengar dia ngomong dengan ayat-ayatnya, dengan hadis-hadisnya. Kita semua pasti ingin meneladani beliau, yang juga beliau meneladani Rasul kita Nabi Muhammad SAW, sehingga tetap jadi orang yang itu bisa membawa kebaikan bagi orang lain. Nah, seperti saja Mbak, terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf tadi agak telat karena ada aktivitas lain. Kalau kelak ada butuh bantuan, silakan di-share di grup alumni. Insya Allah alumni akan selalu memantau. Nah, teman-teman jangan kecewa kalau misalnya tidak ada yang chat, tapi kita lihat. Mungkin dalam beberapa waktu nanti akan kami balas ketika memang itu perlu ditanggapi. Itu saja, jazakallah khairan katsir kepada semua pengurus, teman-teman alumni dan juga anggota FKIS. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kalian semua dan kita semua sehingga bisa melaksanakan berbagai kebaikan yang sudah kita rencanakan. Sekian dari saya, yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari pribadi saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Maslan atas wejangan kepada kita. Kemudian ini ada Mas Fadal. Mas Fadal ini adalah Ketua Umum Forum Kajian Islam dan Sains Teknologi periode 2019. Monggo Mas Fadal. Suara aku udah kedengeran? Udah jelas kan ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, keluarga-keluarga semuanya, saudara-saudara. Perkenalkan ya, pertama-tama mungkin ada yang belum kenal mungkin ya. Aku Fadal Afiari. Ini pakai aku kamu aja ya, biar kita deket gitu, intim gitu. Oke. Jadi sebenarnya aku bingung apa yang mau disampaikan lagi karena sudah diwakili oleh kakak-kakak sebelumku gitu tadi, Mas Ihsan, Masya Allah, Mbak Lulu, Mas Maslan seperti itu. Tapi seperti hal-hal sebelumnya gitu, dan mungkin mengulang-ulangi ya, dan kalian bosan gitu. Tugas dari, bukan tugas juga, kita ini yang para atas gini yang sudah melewati masa yang kalian lalui sekarang, itu gunanya adalah selalu mendukung kalian apapun yang kalian lakukan gitu. Terlepas dari tadi ada yang bilang kesuksesan atau keberhasilan dari sebuah proker itu
merupakan hal-hal yang sangat subjektif, teman-teman. Mungkin kalian bisa membuat itu seakan-akan objektif dengan menganalogikan itu menjadi sebuah kuantitatif gitu. Kayak berapa peserta yang datang, berapa pemateri, atau mungkin berapa kuantitas dengan memberikan itu sebuah angka di depannya gitu. Tapi sebetulnya itu adalah hal-hal yang subjektif karena tantangan yang kami lalui dan tantangan yang kalian lalui itu berbeda. Masa-masanya pun berbeda. Bahkan terlihat kali kalau masa saya dengan masa Mbak Lulu dengan masa Mas Mazlan mungkin masih agak relatif sama karena kita masih punya suasana yang sama gitu. Tetapi untuk sekarang sangat-sangat berbeda, teman-teman. Jadi memang tadi benar yang dikatakan Mas Mazlan juga, hal-hal yang menyangkut dengan kesuksesan dan keberhasilan dari sebuah proker itu memang sangat-sangat subjektif. Jadi jangan kalian berkecil hati, memang didasarkan atas nama kebaikan untuk setiap proker yang dijalankan. Dan tetap semangat karena lihatlah kiri kanan kalian. Selama ada teman di sisi kanan dan kiri kalian, bahkan di depan dan di belakang kalian, kalian tidak perlu ragu gitu. Kalian boleh lelah, kalian boleh merasa mungkin gembos-gembosi gitu. Tetapi ingat juga, karena kita itu punya teman di kiri kanan atas depan belakang kita, jangan sampai kita mengecewakan teman kita. Itu poinnya. Jadi kalau kita merasa kecewa dengan diri kita sendiri, kita boleh menyalahkan diri kita sendiri. Tapi kalau kita kecewa dengan teman kita, itu kita yang salah. Kenapa kita harus kecewa pada teman kita? Nah, itulah. Dan juga untuk proker-proker yang dijalankan, kami berharap semoga mendapat hasil yang sebagus-bagusnya, seharapan yang kalian tujukan. Dan juga karena FKIS ini merupakan organisasi yang sangat-sangat punya nilai ya di kehidupan aku pribadi gitu, punya kenangan tersendiri lah gitu. Nah, selama mungkin aku berada di FKIS gitu, nilai-nilai yang mungkin aku tanam secara pribadi gitu adalah ketika aku menjalankan FKIS ini, itu aku menjalankan apa yang sudah dijalankan oleh sebelumku. Nah, itu poinnya gitu. Jadi jangan sampai semangat kita itu kendor, semangat kita itu turun hanya karena menganggap FKIS tahun ini udahlah yang penting gini aja gitu. Nah, enggak. Karena yang kita tanamkan dalam hati kita atau aku pribadi dulu tanamkan adalah ketika kita sudah siap di FKIS gitu, maka kita siap melanjutkan estafet dari apa yang telah diperjuangkan oleh sebelum-sebelum kita gitu. Nah, jadi kalian punya dua keuntungan di situ. Keuntungan pertama, kalian sudah punya fondasi awal dari apa yang sudah dibangun oleh sebelum-sebelumnya, dan juga kalian punya hak untuk bertanya, untuk minta pandangan, untuk minta saran dan minta bantuan malahan oleh pendahulu kalian, termasuk aku, termasuk Mbak Lulu, Mas Ihsan dan segala macam. Itu hak kalian. Dan kami ini punya kewajiban untuk bisa memberikan pencerahan kepada kalian. Karena kami bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh produk kalian gitu. Bukan tanggung jawab atas ininya ya, LPJ-nya ya. Tapi karena memang itulah dasar yang sudah kami lakukan dahulu dan kalian lanjutkan gitu. Nah, jadi jangan malu-malu, jangan sungkan, karena itu merupakan hak kalian untuk minta pendapat kami, untuk minta bantuan kami malahan. Biasanya kan bantuan ini cuma berupa dana gitu kan. Nah, ide-ide juga lah gitu kan, biar kami ini yang masih mahasiswa kan nggak terberat juga dengan dana kan. Jadi seperti itu. Nah, tadi intinya untuk menambahkan aja untuk itu, karena yang sebelum-sebelumnya sudah banyak gitu kan. Dan juga dalam berorganisasi, benar tadi, kita tidak sendiri, dalam organisasi kita banyak gitu kan. Tetapi saya akan membalik lagi logikanya, bahwa ujung-ujungnya kita akan punya jalan masing-masing untuk hidup. Maka dalam kita melakukan atau dalam kita melaksanakan sebuah periode di organisasi, itu sebetulnya kalau aku pribadi sangat-sangat menyarankan kepada teman-teman untuk berorientasi kepada kebaikan diri sendiri.
ini tidak melepas dari kebaikan orang-orang lain dan segala macamnya, tetapi ketika kalian sudah bertujuan untuk semangat di organisasi, maka tujuan yang lainnya yang harus dicapai adalah kalian harus punya manfaat yang didapatkan di organisasi itu. Nah, jadi jangan sampai semangat-semangat yang sudah kalian pacu di awal, sangat-sangat kalian polin di awal gitu, tiba-tiba gembos di tengah jalan, bahkan di perempatan jalan aja udah gembos, gara-gara kalian merasakan bahwa kok tujuan kok belum tercapai atau kok nggak ada tujuan yang secara aku pribadi dapat ya, kayak gitu. Jadi poin yang mau aku sampaikan itu, kalian berorganisasi adalah untuk mendapat manfaat. Ketika kalian tidak bisa mendapatkan manfaat dari organisasi itu, ada dua hal yang bisa kalian lakukan. Pertama, tinggalkan. Yang kedua, perbaiki. Nah, aku yakin teman-teman semua pasti punya dua pemikiran itu. Jadi pokoknya secara gampangnya pernah kepikiran untuk meninggalkan, tapi juga ada alasan untuk bertahan. Wah, seperti itu kan. Sangat-sangat puitis kan aku kan. Nah, jadi untuk alasan yang pertama itu sangat mudah. Tinggalkan dan leave, ya sudah, go on gitu. Pergilah gitu. Sangat-sangat mudah. Tetapi yang sangat kita harapkan, dan aku yakin di FKIS itu akan memberikan alasan untuk kalian bertahan. Karena aku pribadi sudah melewati itu, alasan kita bertahan itu sangat banyak, tergantung dari pribadi masing-masing. Jadi, aku harap tidak ada lagi alasan yang membuat kalian tidak semangat menjalani satu periode ini. Kalaupun kalian tidak menemukan alasannya, itu hanya kalian belum menemukan. Mungkin kalian akan menemukan di 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, ataupun 20 tahun lagi yang akan datang. Tapi ingat, akan selalu ada alasan, dan harus cari alasan untuk tetap bertahan di FKIS. Itu mungkin dari aku. Cukup sekian mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat mengandung bawang ya teman-teman, Masya Allah. Selanjutnya ini masih ada kakak alumni ya teman-teman. Ada Mbak Sela. Mungkin dari Mbak Sela, kami meminta bicara dari Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya mau ngucapin minal aidin wal faizin dulu ya ke semua teman-teman FKIS. Mohon maaf lahir batin untuk semua kesalahan saya pribadi dan mungkin alumni yang lain gitu. Semoga Lebaran kali ini tuh menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Segala hal yang kita kerjakan tuh dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, saya diminta bicara sama Mbak Nisa. Dan itu soal apa tadi? Bagaimana cara mengeratkan apa tadi tali sudah apa? Tadi ya itulah intinya mengeratkan organisasi. Sebenarnya nggak ada tips yang gimana ya untuk cara mengeratkan organisasi hubungan antar anggota atau antar pengurus di sebuah organisasi ya. Itu menurut aku terbentuk karena kesadaran dari masing-masing orangnya gitu. Maksudnya apakah mereka punya visi dan misi yang sama, punya frekuensi yang sama? Karena untuk hal-hal untuk kita bisa berjalan beriringan dengan orang lain, itu kita butuh hal itu, butuh frekuensi, merasa punya frekuensi yang sama dan visi misi yang sama. Ibarat kayak orang pacaran, orang menjalin hubungan suami istri contohnya ya, nggak akan bisa menjadi suami istri kalau nggak merasa visi dan misi, atau ya merasa gimana kalau mereka merasa berbeda terus dan nggak bisa menyatukan dua kepala, ya otomatis tidak akan terjadi namanya pernikahan. Mungkin simpelnya seperti itu. Nah, sama juga di organisasi. Kalian tidak akan bisa berjalan beriringan, tidak akan bisa meraih A, B, C, D, F, G bersama FKIS kalau kalian sendiri tidak merasa aku sefrekuensi nih sama temanku ini gitu. Aku merasa bisa berjalan, aku merasa punya visi dan misi bersama, visi dan misi yang sama dengan temanku ini.
Kalau kita berorganisasi, salah satu hal yang paling penting untuk dilakukan adalah penting bagi kita untuk menurunkan ego satu sama lain gitu ya. Sekalipun kita nggak suka sama orangnya, kita benci, kita dongkal, kita gimana-gimana sama orangnya, sangat penting untuk kita menurunkan itu demi kepentingan bersama gitu. Nah, kalau hal itu tidak bisa diminimalisir atau tetap ada yang ingin lebih dominan, sementara yang lainnya inferior, yang lain memilih superior ya sampai kapanpun, sampai kepengurusan selesai ya akan tetap gitu-gitu aja gitu kan. Apalagi tantangan untuk pengurus FKIS tahun ini adalah intensitas untuk bertemu secara tatap muka itu susah sekali ya, hanya lebih ke daring. Itu tantangannya sih. Itu sangat menantang menurut aku. Jadi karena kalian hanya bisa bertemu daring dengan bertemu tatap muka kan feel-nya beda. Ya otomatis gimana ya, ibarat orang kalau ibarat orang mau pergi ke suatu tempat tapi nggak tahu beda sama orang yang mau pergi suatu tempat udah tahu tempatnya tinggal gampang. Nah, kalau orang belum tahu tempatnya, dia kan akan cari-cari dulu ya, pakai Google Maps kayak apa kayak. Nah, bedanya di situ. Itu tantangan banget sih kepengurusan tahun ini. Jadi kalian punya proker besar, KIS ya. KIS 6 kalian tetap putuskan untuk menjalankan. Ya, aku apresiasi hal itu. Kalian punya semangat untuk melanjutkan perjuangan-perjuangan dari alumni-alumni sebelumnya untuk tetap menyelenggarakan KIS meskipun di tengah kondisi yang seperti ini. Aku apresiasi hal itu. Aku berdoa semoga apa yang sudah kalian teguhkan dari awal ya kalian akan pegang terus sampai itu selesai gitu. Karena kebanyakan panitia semangat di awal, loyo di akhir. Itu masalah ya, itu sangat masalah dan itu harus kalian benar-benar jaga. Apalagi kalian ini daring. Sekali lagi aku tegesin kalian ini daring gitu. Jadi kalau bisa suka nggak suka itu harus tetap dipantau setiap hari ya. Setiap hari itu harus dipantau gitu. Jangan cuma seminggu sekali, sebulan sekali, 2 bulan sekali, nggak bisa. Dan baru intens ketika acara mau dilaksanakan, tidak bisa. Karena itu tantangannya adalah daring gitu. Jadi komunikasi itu harus terus dijalin. Setiap hari apapun progresnya, tolong saling dilaporkan. Itu untuk KIS ya, saran aku. Untuk KIS. Aku untuk KIS dan lain sebagainya mungkin hanya bisa nyampein gini-gini aja. Mungkin untuk yang lebih nanti berkontribusi nanti bisa tanyain ke Mas Fadal, tadi siapa, Mbak Lulu, ke Mas Mazlan. Nah, itu bisa ditanyain itu. Nah, kalau untuk kayak aku, Mbak Ina, Mbak Citra, Fatia, Mbak Ernita, dan lain ke atas, mungkin akan memberikan pendapat, tapi pendapat kami tuh lebih kami sarankan lebih baik ke kayak Mas Fadal, ke Mbak Eno, Mbak siapa ke situ dulu gitu. Karena gimana pun kan mereka kalau nggak salah jadi apa sih? Aku lupa, pengawas apa gimana, pendamping. Nah, itulah pokoknya. Nah, itu kalau bisa dikomunikasikan dulu ke mas-mas dan mbak-mbak itu gitu. Karena mas-mas dan mbak-mbak itu baru saja melalui setahun yang lalu gitu. Mereka punya pandangan yang luas gimananya. Dulu mereka seperti apa challenge yang harus dihadapi dan lain sebagainya gitu. Ini itu untuk KIS ya. Terus untuk kepengurusan ya intinya kalian harus merasa saling memiliki satu sama lain gitu. Jangan pernah merasa kayak aku saingan nih sama departemen yang ini, aku harus lebih baik dari departemen ini. Boleh punya perasaan seperti itu, ingin jadi yang terbaik itu boleh, tapi harus dengan kadar yang tepat. Kalau ibarat kan sesuatu yang berlebihan dan yang kurang juga nggak bagus kan, harus tepat sesuai porsinya kan. Nah, berarti harus bisa dikontrol, dikendalikan gitu. Kalaupun ingin lebih baik ya harus tetap berada pada jalurnya gitu. Tidak boleh terlalu lebih, tidak boleh terlalu kurang gitu. Karena kalau misalkan pun terlalu kurang ya udah seadanya aja. Kalau terlalu lebih, nah nanti bisa ke apa ya, ada timbul perasaan
aku lebih baik dari departemen ini, departemen dia. Nah, itu juga tidak bagus. Lebih bagusnya ala kadarnya aja gitu. Kalau dengan cara seperti itu, kalian bisa berjalan terus beriringan gitu. Kalau tidak ada perasaan lebih mendominasi atau merasa perasaan minder, itu bisa kalian berjalan beriringan. Karena sekalipun Mbak Hasna dan Mbak Nisa itu terus mengontrol, tapi mereka itu tidak punya power ya untuk mengendalikan perasaan kalian itu. Perasaan superior dan inferior itu mereka tidak bisa mengendalikan hal itu. Hanya kalian yang bisa mengendalikan itu. Orang-orang yang berada di departemen itu yang bisa mengendalikan hal tersebut. Ketua dan wakil ketua itu tidak bisa mengontrol hal tersebut. Mereka hanya bisa membantu untuk ya menegur, mengarahkan gitu-gitu. Tapi untuk mengontrol perasaan itu cuma orang-orang yang ada di departemen itu yang bisa melakukannya gitu. Dan satu lagi gitu, jangan pernah merasa kalau aku di FKIS nggak ada yang bisa aku dapetin, kayak cuma buang-buang waktu. Ketika kamu berpikir seperti itu adalah awal dari segala bencana gitu. Ketika kamu berpikir seperti itu adalah awal dari segala bencana. Ketika kamu merasa nggak ada artinya ikut organisasi ini, cuma buang waktu, itu adalah awal semua bencana. Seperti yang tadi disebutkan oleh Mas Fadal ya. Ya kalau nggak bisa pergi, bertahan dan cintai. Tapi kalau udah nggak bisa mencintai dan bertahan, ya udah pergi aja. Gitu. Itu ya. Maksudnya jangan pernah merasa kayak buang waktu. Sorry banget, aku mau ngomong ya. Sebenarnya yang ikut FKIS itu sebenarnya banyak banget manfaat yang bisa diambil. Cuma manfaat itu tidak bisa kalian rasakan saat itu juga gitu. Ada manfaat itu bisa dirasakan dalam berbagai waktunya itu beda-beda. Ada yang bisa dirasakan saat itu juga. Ada yang bisa dirasakan nanti beberapa tahun ke depan. Ada yang bisa dirasakan tuh waktunya lebih panjang dari yang kita lakukan. Dan itu namanya kita menabung ya. Kita menabung manfaat gitu ya. Dan itu oke gitu. Terima aja sebagai bagian dari kenapa kita harus berproses dalam sebuah organisasi gitu. Nanti ketika kalian sudah selesai kuliah, kalian akan mendapati diri kalian, apa perbedaan diri kalian dari orang yang pernah berorganisasi dengan orang yang nggak pernah berorganisasi. Itu akan kelihatan banget perbedaannya di dunia pekerjaan ya. Itu akan kelihatan banget. Dan itu harus kalian camkan. Itu akan kelihatan banget perbedaannya. Dan itu bisa kalian sadari dan bisa kalian tidak sadari gitu. Karena kalau di kuliahan kan cuma dia aja cara mendapat nilai yang bagus gimana, cara bisa menjawab ini itu, ya cuma segitu aja di kuliah. Tapi kalau di organisasi kan akan dihadapkan pada berbagai masalah. Berbagai masalah itu kalian akan ditantang untuk bagaimana you find the answer of the challenge gitu kan. Kamu akan bagaimana cara kamu mencari jawaban dari semua tantangan-tantangan itu. Nah, disitulah nanti kayak skill-skill leadership, skill-skill tanggung jawab, skill-skill manajemen waktu dan segala macam itu akan berperan banget di situ gitu. Nah, nanti ketika kalian sudah selesai kuliah, ya kamu akan menemukan diri kamu berbeda dari yang lain. Kamu punya ciri khas gitu. Jadi jangan pernah merasa kalau ikut organisasi di FKIS terutama ya, itu buang-buang waktu gitu. Pernah hilangkan perasaan. Sekali lagi aku tegasin, hilangkan perasaan itu. Karena daripada kalian cuma merasa kayak gitu dan akhirnya berakhir dengan tidak mendapatkan apa-apa, dan akhirnya ya membuang-buang waktu seperti yang kalian ucapkan, lebih baik menerima kenyataan yang ada bahwa aku sudah memilih ini, berarti konsekuensi yang harus kujalani adalah aku memberikan yang terbaik untuk diriku sendiri dan untuk organisasi ini, apapun ceritanya gitu. Coba ditekankan di dalam hati itu kayak gitu. Kalau udah ditekankan kayak gitu ya insya Allah ya mudah-mudahan kayak menjalankan kewajiban di FKIS itu ya udah seleganya, pokoknya nggak ada beban lah. Kalau ibarat sebuah pertandingan nothing tulus gitu ya.
Nah, kalau ini nggak ada beban, santai, tenang gitu. Coba ditekankan gitu. Tuh, kalau udah punya perasaan seperti itu, nanti merasa sefrekuensi dengan teman seorganisasi, merasa punya visi dan misi yang sama, itu akan terbentuk sendiri. Karena balik lagi, sebelum kita membangun yang di grup, kita harus membangun dari diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri berkecamuk, menolak semua yang ada di depan kita, yang kita jalani saat ini, ya bagaimana kita bisa membangun sebuah grup yang bagus gitu? Nggak mungkin, mustahil. Karena grup itu terbentuk dari perorangan kan. Kalau perorangannya dari setiap masing-masing orangnya ya sedemikian rupa itunya, ya bagaimana grup itu bisa baik? Ya kalau grup bisa baik, kalau orang-orang yang isinya juga baik gitu. Baik dalam banyak hal dan saling melengkapi. Gitu ya. Jadi pertama coba tanya dulu sama diri sendiri. Sebenarnya ikut FKIS tuh buat apa sih? Apa cuma buat ya udah sih senang-senang aja berorganisasi, yang penting berorganisasi, yang penting aku punya track record berorganisasi, nggak penting gimananya, atau aku berorganisasi karena aku mau mengasah kemampuan aku yang lain kayak leadership, memecahkan masalah, menyelesaikan tantangan, bertanggung jawab, komitmen dan lain sebagainya. Apakah mau itu atau yang tadi sebelumnya gitu? Ya saran aku yang kedua gitu. Karena kalau yang pertama balik lagi semuanya akan sia-sia gitu. Nah, setelah kalian tahu sebenarnya maunya kalian apa di FKIS, ya coba diterapin di FKIS gitu ya. Gitu. Memang kalau nggak bisa langsung diterapin nggak apa-apa, tapi pelan-pelan gitu. Coba menerapkannya pelan-pelan. Karena aku yakin nggak mungkin ada orang yang kayak langsung ini langsung diterapin bisa. Nggak semua orang bisa melakukan hal yang seperti itu. Itu masing-masing orang. Nah, kalau udah diterapin nanti akan lihat sendiri hasilnya gitu. Itu dulu kunci, salah satu hal yang aku nggak mau ngomongin orang lain, aku mau ngomongin diri aku sendiri. Ya dulu aku menerapkan seperti itu gitu ya. Contohnya kayak dulu aku masuk FKIS, aku pengennya apa nih? Dari awalnya nggak punya tujuan, jadi akhirnya punya tujuan. Karena aku berpikir bahwa kalau aku cuma buang-buang waktu di organisasi ini, buat apa gitu? Mending aku buang-buang waktu ke hal yang lain, yang lebih menghasilkan gitu. Tapi balik lagi, aku mencari dan ternyata aku temukan, aku pengen ini di tempat ini gitu. Dan meskipun tempat itu awalnya tidak menyediakan, ya aku harus membangun sendiri gitu. Kalau memang tempat itu tidak bisa, kamu yang harus belajar mengubah tempat itu supaya tempat itu nantinya bisa melakukan hal yang seperti itu gitu. Setelah kamu melakukannya, tempat itu mengikuti gitu, nggak apa-apa. Gitu sih kalau dari aku. Jadi kalau diri sendiri udah bagus, diri sendiri udah tahu maunya apa, terus tinggal action, ya udah nanti hasilnya akan datang sendiri gitu. Dan satu lagi, jangan pernah merasa lebih dominan dan lebih sangat minder, jangan merasa sangat minder, jangan merasa lebih dominan, tapi yang pas-pas aja gitu. Itu sih bagaimana caranya supaya kalian itu bisa berjalan beriringan gitu ya, bisa menyelesaikan kepengurusan ini masih sampai Desember ya, masih lama ya, 7 bulan lagi. Ya nggak apa-apa, tapi itu kan udah keputusan ya. Tapi yakin aja bahwa apa yang udah kalian pilih, konsekuensi selalu ada dan tidak akan pernah pergi konsekuensi itu. Tapi yang harus kalian tekankan adalah pasti akan ada suatu hasil yang akan diperoleh nantinya setelah itu selesai gitu. Jangan pernah berpikir tidak pernah akan ada hasil yang akan diperoleh atau manfaat yang akan diperoleh. Jangan pernah berpikir seperti itu, pasti selalu ada gitu. Terus Mbak, tapi aku kalau ini keselnya gini, kalau menurut aku ya, aku pribadi, sambat atau kayak ngeluh kecil-kecil nggak apa-apa sih buat aku ya, tapi itu harus dikontrol, nggak boleh berlebihan. Tuh over ngeluh juga nggak bagus gitu. Tapi nggak pernah mengeluh juga ya, nanti daripada dongkol sendiri ya lebih bagus dilampiaskan aja sekali gitu, nggak apa-apa, asal masih bisa dikontrol, jangan berlebihan
gitu sih. Itu sih dari aku. Makasih ya untuk waktunya. Ya, alhamdulillah, terima kasih Mbak Sela dan juga Mbak Mas alumni lainnya atas wejangannya. Semoga nggak cuma masuk telinga kanan langsung keluar telinga kiri ya. Semoga tertanam dalam diri kita sendiri dan juga timbul kemauan atas diri kita untuk memperbaiki diri sendiri dulu. Seperti mungkin itu kegiatan kita pada pagi ini. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah dan juga istighfar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Afwan minkum teman-teman atas keterbatasan dan kekurangan dalam memfasilitasi teman-teman dalam forum kali ini. Sebelum saya tutup, nanti kita akan ada sesi foto bersama. Baiklah, untuk sesi ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita langsung foto bersama ya teman-teman. Monggo yang belum on cam dipersilakan untuk on kamera. Teman-teman, Rizal, Mbak Nisa, Mbak Lulu, terus Mbak Nafida, Mbak Amalia, semuanya yuk on cam. Kak Zaini masih ada ya Kak? Bisa minta tolong difotokan dan nanti dikasih aba-aba. Ya, sudah mulai on cam. Sudah siap semuanya? Ya, siap. 3, 2, 1. Satu kali lagi, Kak. 3, 2, 1. Ulang. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Kak Zaini, terima kasih juga kepada teman-teman semua dan kakak-kakak alumni atas waktunya, telah memberikan waktu ya untuk kita melakukan halal bihalal meskipun virtual. Semoga lekas dipertemukan secara offline gitu ya. Bismillah. Marilah kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman.